Nanti bahan kajiannya adalah konsep neraca energi untuk sistem tanpa reaksi kimia, kemudian neraca energi untuk sistem dengan reaksi kimia, penyelesaian secara simultan neraca massa dan energi, neraca massa dan energi untuk sistem kompleks. Jadi ini adalah CPL-nya, nanti ada CPL-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama, menguasai prinsip matematika, fisika, kimia, dan biologi untuk dapat berperan sebagai tenaga ahli untuk menangani masalah teknik kimia. Menguasai prinsip dan metode keteknik kimiaan, energi, prinsip ekonomi, dan proses ekologi untuk dapat berperan sebagai tenaga ahli yang menangani masalah teknik kimia. Mampu bekerja sama dengan ahli bidang lain dalam sebuah tim kerja dan bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Mampu mengevaluasi bukan temenmu yang baca, Mas. Temenmu yang baca. Itu mute. Itu mute, Panda. Enggak, ini udah di mute. Oh, ya maaf. Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, dan secara efektif mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat bidang teknik kimia. Kemudian mampu merancang dan melaksanakan studi suatu sistem atau proses berdasarkan prinsip teknik kimia. Jadi nanti CPL-nya itu, nah ini kan CPL Prodi, capaian pembelajaran yang untuk program studi S1. Nah ini yang untuk mata kuliah, nanti cuma ada tuh 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti CPMK-nya tuh ini. Nah dari 6 CPMK itu nanti saya akan mengkaitkan ya, misalnya mampu memahami konsep neraca energi ini termasuk CPL yang mana. Jadi penilaiannya nanti per CPMK ya. Jadi misalnya nih, mahasiswa mampu memahami konsep neraca energi. Kemudian nanti mampu memahami neraca energi untuk ini per CPMK nanti akan dinilai gitu ya. Kemudian ini adalah bobot untuk masing-masing CPL. Ini yang belum saya lihat ya. Misalnya CPMK yang pertama itu mengkaitkan CPL yang mana aja. Ini belum saya petani ya. Nah, kemudian nanti ini adalah, jadi Anda bisa melihat apa yang akan dipelajari itu dari sini. Review neraca massa, ya. Kemudian review sifat fisik dan kimia. Nah, karena ini sekali pertemuan itu langsung 2,5 jam ya, 150 menit. Jadi nanti mungkin setelah teori langsung dengan asistensi. Kalau dulu kan responsi di pertemuan yang lain ya. Nah, sekarang saya masuk ke materinya. Ini adalah materinya. Strategi penyelesaian problema neraca massa dan neraca energi secara sistematis. Jadi strategi penyelesaian neraca massa dan neraca energi kita bagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap analisa soal. Nah, untuk tahap analisa soal ada gambar blok diagram proses. Jadi Anda harus menggambar blok diagramnya. Sama ketika Anda belajar Atika 1. Kemudian Anda memberi simbol. Beri simbol setiap arus massa dan komposisinya. Beri simbol aliran panas dengan Q, beri simbol kerja dengan W. Cantumkan variabel-variabel yang telah ditetapkan atau diketahui. Catat semua informasi yang ada. Analisa derajat kebebasan ya. Degree of freedom-nya itu dianalisa, kemudian apakah persoalan dapat diselesaikan? Apakah diperlukan tambahan atau pengurangan informasi atau anggapan-anggapan agar persoalan dapat diselesaikan. Kemudian tahap penyelesaian dan hitungan yang meliputi
Pilih basis perhitungan yang tepat. Pilih sistem yang tepat. Ya. Buat algoritma penyelesaian, buat hitungan dengan menggunakan spreadsheet. Nah ini saya kembali ke teori yang lama. Diva, bacanya kapan? Setelah ini dah. Apakah persoalan itu dapat diselesaikan atau tidak? Maka kita akan melihat dari degree of freedom-nya ya. Ini dah. Catat jumlah hitungan variabel bebas yang tidak diketahui. Variabel bebas itu kita kasih simbol NT. Jadi ada NT buah. Variabel bebas yang tidak diketahui. Catat jumlah hitungan persamaan bebas yang dapat dibuat. NR buah. Persoalan dapat diselesaikan secara eksplisit bila NT sama dengan NR. Apabila NT tidak sama dengan NR, maka akan bisa dilakukan NT. Apabila NT-nya lebih besar, berarti yang tidak diketahui lebih banyak ya. Maka buatlah anggapan-anggapan sehingga NT sama dengan NR. Apabila NR-nya jadi persamaannya informasi yang diketahui lebih banyak, hilangkan informasi yang dianggap paling tidak relevan agar NT sama dengan NR. Variabel bebas ya, yang termasuk variabel pada persoalan raca massa adalah massa total dan fraksi massa semua komponen-komponennya. Misalkan suatu arus yang terdiri dari 3 komponen. Jadi ini contohnya ya. Nah ini contohnya H2 ada misalnya campuran ini H2SO4, HNO3, H2O. Maka yang termasuk variabel pada persoalan raca massa adalah massa total dan massa fraksi semua komponen-komponennya. Misalkan suatu arus yang terdiri dari 3 komponen ini, pada arus tersebut ada 4 variabel, yaitu 1 variabel massa total A kilogram ini, dan 3 variabel massa komponen A1, A2, A3. Dari keempat variabel tersebut, hanya 3 yang bebas ya. Karena salah satu nilai salah satu variabel Diva jangan rame toh. Nilai salah satu variabel tergantung pada 3 variabel lainnya sehingga A ini misalnya A kita anggap tidak bebas karena dia didapatkan dari A1, A2 dan A3. Kemudian ditarik kesimpulan secara umum bahwa apabila suatu arus terdiri dari NC komponen, maka jumlah hitungan variabel bebas pada arus tersebut sama dengan NC buah. Jadi kalau ada 3 komponen, maka sama dengan 3 buah variabel bebasnya. Persamaan bebas, bila ada 2 atau lebih persamaan aljabar, satu persamaan dikatakan bebas bila persamaan tersebut tidak dibentuk dari persamaan yang lain. Di dalam soalan raca massa, persamaan bebas tersebut terdiri dari persamaan raca massa bebas dan persamaan bebas yang bukan raca massa. Jadi ini adalah informasi-informasi yang didapatkan, misalnya berapa sih eksesnya, kemudian berapa konversinya, ini yang bisa dijadikan persamaan bebas yang bukan raca massa. Apabila pada suatu sistem terlibat NC buah komponen, maka kita dapat membuat NC plus 1 buah persamaan raca massa, yaitu 1 buah persamaan raca massa total dan NC buah persamaan raca massa komponen. Diva, kok bikin, Ibu lagi ngajar nak. Namun hanya NC buah persamaan dari NC plus 1 buah persamaan yang bebas. Karena salah satu persamaan dapat dibentuk dari NC buah persamaan yang lain. Sehingga dia disebut tidak bebas ya. Oke. Ini adalah contohnya. Kemudian bentar. Jadi pada yang ini Div, biar tidak ganggu suaranya Ibu ke dalam ya. Ibu ke dalam, kamu baca sendiri di sini ya. 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar ya, saya pindah tempat dulu.
Nah, jadi di sini misalnya alat pengering ya, di sini ada kayu, ada H2O, maka pada sistem tersebut terlibat dua komponen, komponennya adalah kayu dan H2O. Sehingga di sini dapat dibuat 3 buah persamaan raca massa. Raca massa untuk kayu, raca massa H2O, dan raca massa total. Persamaan raca massa totalnya seperti ini, A sama dengan B plus C, persamaan raca massa komponen kayu sama dengan A1 sama dengan B1, ya seperti itu. Dari persamaan raca massa di atas, ternyata salah satu persamaan dapat dibentuk dari dua persamaan yang lain. Misalnya persamaan yang 3 ini diperoleh dari pengurangan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi hanya ada 2 persamaan bebas. Kalau di kelas lain mungkin ya ada yang sistem mencari NTNR-nya tuh beda caranya, mengikuti Himmelblue ya. Yang di Himmelblue tuh agak saya nggak mempelajari yang model Himmelblue, lebih rumit menurut saya. Secara umum dapat disimpulkan bila terdapat NC buah komponen yang terlibat dalam sistem, maka dapat dibuat NC buah persamaan raca massa bebas. Pada sistem tanpa reaksi kimia, NC adalah jumlah senyawa atau agregat yang terlibat. Jadi komponennya ya. Kalau pada sistem yang ada reaksinya, NC adalah jumlah unsur yang terlibat. Persamaan bebas yang bukan raca massa adalah persamaan yang diperoleh dari informasi dalam soal. Misalnya udara eksesnya sekian persen, konversinya sekian persen, itu adalah persamaan bebas yang bukan raca massa. Raca massa dengan reaksi. Massa total, jadi kalau raca massa dengan reaksi, massa total masuk ke dalam sistem sama dengan massa total keluar dari sistem. Satuan massa pada persamaan raca massa dengan reaksi tidak dapat dinyatakan menjadi mol. Sebab berat molekul rata-rata bahan masuk tidak sama dengan berat molekul rata-rata bahan keluar dari sistem. Mol total masuk ke dalam sistem tidak sama dengan mol total keluar dari sistem. Jadi kalau Anda bikin itu jangan dicek mol totalnya, tapi dicek adalah neraca massa totalnya. Massa total sama dengan massa. Iya, kurang latihannya ya. Nanti latihan lagi, oke. Tapi aku dapat 100 nilai kalau aku Ya. bacain. Aku lancar banyak tapi sedikit. I'm teaching now. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang kalau di kelas saya kemarin kan saya lihat udah banyak yang itu ya udah bisa menggunakan spreadsheet Excel. Nah, sekarang kita akan ulangi ya, siapa tahu ada yang lupa setelah liburan. Nah, ya. Misalnya soalnya seperti ini ya, ini adalah persoalan yang sederhana yang tidak perlu menggunakan spreadsheet. 10 kg larutan yang mengandung 10% A dan sisanya, ininya geser-geser ya. 10 kg larutan yang mengandung 10% A dan sisanya adalah B dicampur dengan 6 kg larutan yang mengandung 30% A, 20% C dan sisanya adalah B. Hitunglah massa dan komposisi hasil campuran tersebut. Maka di sini saya akan keluar dari sini, saya masuk ke Excel. Nah, ini sudah saya buatkan Excel-nya. Kita akan mencoba kembali ya, supaya bisa dilihat. Ya, kita kosongi ini. Jadi kita baca data yang ada. Nah, komponen A tadi totalnya 10. Kemudian komponen ini 10 kg totalnya, masing-masing fraksinya 0,1, kemudian B-nya 0,9, otomatis C-nya 0 karena totalnya adalah harus 1. Kemudian yang aliran 2 diketahui di sini total 6 kg. Di sini adalah 0,3.
A, B 0,2, C 0,5. Otomatis total. Kemudian di sini diketahui, tidak diketahui di sini. Kemudian akan kita hitung NT. NT-nya di sini adalah ABC ya. Yang ada di sini. Nah, ini NT tidak diketahui. Kenapa bukan 4, Bu? Kan yang 3 tidak diketahui. Karena yang 3 itu nanti bisa didapatkan setelah kita tahu jumlah dari A dan B dan serta C ya. Sehingga NT-nya hanya 3 di sini. Kemudian NR. NR-nya itu ada 3 komponen. Komponennya tuh ABC, sehingga ada 3 komponen yang berarti ada 3 persamaan bebas. Sehingga kita tinggal memasukkan di sini, kita kalikan. Supaya cepat kita kasih dolar. Kasih kode dolar. Ya. Sehingga kita tahu bahwa aliran 3 itu merupakan penjumlahan. Jadi kita tambahkan 3, 1, tambah sama dengan 3. Ini totalnya ini. Sehingga kita bisa mencari fraksinya dengan membagi masing-masing komponen dengan totalnya. Ya. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya, saya lanjutkan kembali, agak masih mudah. Biasanya contoh soal itu mudah, yang susah nanti kalau udah dapat ini PR-nya. Berikutnya soal yang kedua. Nah ini prosedur menggunakan spreadsheet. Di situ sudah saya share ya PPT-nya, jadi Anda bisa pelajari kembali. Kemudian ini, contoh hitungan macam massa menggunakan reaksi. Sini ada tekanan bulan dicampur dengan oksigen untuk mendapatkan campuran gas yang mengandung 80% C2H6 dan 20% CO2 yang kemudian dibakar dengan 20% NX udara dalam dapur. 80% dari tekanan dibakar menjadi CO2, 10% dari CO dan 10% tidak dibakar. Hitungkan komposisi flue gas berdasarkan weight basis. Jadi H2O-nya juga gitu. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Nah ini yang kita analisa dulu. Yang di F adalah 0,8, 0,2. Di sini saya kasih basis F yang adalah 100 mol. Kemudian U tidak tahu, yang tahu adalah fraksinya aja, kemudian SS-nya. Jadi U ini ada NT-nya adalah 1. NT itu adalah 1. NT di F 0 di U 1. Kemudian di B itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 7. NR kita hitung bahwa ada C, H, O, N ya. Jadi kalau reaksi kimia berdasarkan unsurnya. Kemudian ada SS.
Kemudian ada konversi di sini. 80% etanol berbagian CO2, 10% jadi CO. Ya, dua aja yang kita pakai kalau salsinya otomatis ya, sehingga menjadi total 7. Sehingga kita bisa masuk bahwa ini bisa dikerjakan. Sekarang saya coba kembali. Saya ini tadi juga saya masukkan yang diketahui 100, kemudian ini adalah 0,21, ini 0,79, kemudian koefisiennya dari yang pertama itu adalah kita lihat yang ada di sini 1, 3,5, 2,3. Saya masukkan di sini adalah 1, ini 3,5, kemudian CO2-nya adalah 2, H2O-nya 3. Yang satunya min 1, min 2,5, CO-nya adalah 2, 3. Hingga kita tinggal memasukkan sekarang adalah 80%. Jadi kita masukkan konversinya 0,8 kalikan. Saya masuk dulu angka ini 100 kalikan 0,2 kalikan 100 ya. Kemudian saya akan mencari jumlah dari informasi ekses udara eksesnya tadi 0,2. 0,2 sama dengan O2 ini min O2 teoritis. Kita cari dulu O2 teoritis. O2 teoritis adalah O2 yang digunakan untuk pembakaran sempurna. Jadi saya anggap yang 80 itu bereaksi sempurna menjadi O2. Sehingga saya akan mempunyai adalah 80 kalikan 3,5. Ya, 280. Karena di umpan itu sudah ada. Karena di umpan sudah ada dulu O2, maka saya akan mengurangi ini. Jadi dikurangi dulu dari yang ada di umpan. Min 20. Nah, sehingga O2 teoritisnya ada ini. Per 260. Jangan lupa dikasih tanda biar tidak salah menghitung. Sehingga kita bisa mencari O2 ini ya. Dua 260 kalikan 0,2 ditambah 260. Nah, itu sama dengan 312. Maka kita bisa masukkan 312 di sini. Sehingga kita punya volume udara adalah dibagi dengan 0,21. Kita akan punya N2-nya. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan aja di sini. Ini kan 80% konversi 0,8 kalikan
80 kalikan min 1 sehingga yang lain lalu dihitung berdasarkan limiting range ini. Min 3 juta kalikan dibagi supaya semua yang betul nanti nilainya positif, semua yang konsumsi nilainya negatif. Begitu juga yang di reaksi yang kedua. Ini 0,1 yang terkonversi kalikan. Kemudian yang ini tinggal kalikan dengan kalikan dibagi. Sehingga kita tahu produk yang keluar. Produk itu ada di sini. Berarti 80 tambah 64 tambah berarti min ya maksudnya. Tinggal 8. Kemudian udaranya 0,21 tambah 312 tambah min 24 min 20. Kemudian N2-nya kemudian ini adalah CO2, ini adalah H2O, H2O, sehingga kita bisa mencari fraksinya. Kita putar dulu. Ya. Kemudian kita tinggal ini dolar aja biar lebih gampang. Ini belum contoh sen ya. Seperti ini. Ada yang menanyakan? Online masih banyak. Belum ya, masih gampang ya. Lanjut lagi ya. Contoh soalnya. Saya ini baru melamar kan ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya. Ini sudah masuk yang gorsik. Yang kelas ini dia biasa salahnya. Mari ya. Yang apa gorsik ini yang gorsik. Excel ini tidak kasihkan kalian supaya kalian coba sendiri ya. Saya berubah dulu. Nanti kalian saya kasih nanya aja PPT-nya. Ini suatu laporan produk dengan undang 65%, H2O4 20%, HAM3 kemudian 12% H2O ini yang produk kan. Dibuat dengan jalan yang larutan lalu di bawah ini persen HAM3 ini aliran 3 berarti 66% H2O4 H2O-nya 20%. Nggih. Oh belum ada ya? Carinya belajaran. Oke. Ya, oke.
Suatu larutan produk mengandung 65% H2SO4, 20% HNO3 bagian sini produk, dan 15% H2O. Dibuat dengan jalan mencampur larutan di bawah ini. Larutan mengandung 10%, nah ini yang aliran berarti 10% HNO3, 60% H2SO4, 60% ini H2SO4 mati biru ya, 10% HNO3 kuala ini, 10% HNO3 0,1, kemudian H2SO4-nya adalah 0,6, kemudian H2O-nya 0,3. Kemudian larutan rata-rata 90% HNO3 0,1 air sebetulnya. Kemudian H2O4-nya 98%, nah ini air 0,02. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam kolom-kolomnya ya. Aliran 1 dapat kembali ya. Ada aliran 3. Aliran 3. Aliran 3 itu saya bawa dulu. Biar jajan-jajan. 65 H2SO4, 20% HNO3, 15% H2O. Kemudian ininya betul 0,9 dan 0,1 kali 2. Oke. Ini H2SO4-nya 0,1. Oh ini ada ini. Berarti saya ubah ke sini dulu kolomnya. Ya. Kita lagi masukkan data-data yang diketahui. H2 yang pertama H2SO4 0,1. Kita ikuti ya. Ini itu gambarnya aliran 1 itu adalah H2SO4 0, HNO3 0,9, H2O-nya 0,1. Aliran 2 H2SO4-nya 0,98, HNO3 0, H2O-nya 0,02. Kemudian ini larutan seluruh aliran 3 ini. HNO3-nya 0,1, H2SO4-nya 0,6, H2O 0,3. Kemudian ini diketahui produknya adalah 1000. Kemudian diketahui H2SO4-nya adalah 0,65, HNO3 0,2, 0,15. Ya. Setelah itu kita masukkan nama yang diketahui dulu. Kalikan dengan totalnya. Kasih $. Oke. Nah, sekarang ini kita masukkan rumusnya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan aliran 4. Kemudian kita trial. Saya mau trial yang 3. Terserah Anda mau trial di mana aja ya.
trial 3. Ini saya kasih misalnya 200. Saya masukkan ke sini angka PPN 3. Kemudian di sini ada 0, maka kita bisa mencari yang di sini adalah 4 min 3 min 1. Kemudian kita bisa mencari totalnya. Ya. Kemudian saya akan mencari kembali yang di sini. Ini kan diketahui, jika saya bisa tahu ini, saya bisa tahu yang di sini. Ini kan 0. Saya bisa tahu yang di sini 150 min 60 min 10. Terus totalnya ada 9 dibagi 0,1. Sehingga saya tambah cari yang benarnya 1000 min 791 min 541. Ya. Sekarang kita cek errornya. Errornya itu ada perbedaan antara dari hasil hitungan. Sehingga kita mencari dari ini adalah data. Sel 0, errornya itu sel 0 ke value 0 dengan mengubah trial tadi yang ada 200. Ya. Kita sudah dapatkan. Ada yang mau tanyakan? Saya belum tanya. Oke. Monggo. Kalau misalnya tadi itu sebelum mencari yang mencari yang itu maaf ya yang Excel ya halian 3 ini maksudnya yang bukan kan HDHL pun sudah ada apa norma ya kan bisa dari karena yang dari norma itu apa bisa dari dulu atau mungkin dari pengurangan gaji paham bentar. Maksudnya gimana? Ini kan kemarin udah ada bisa dicari dari kalau tadi udah bisa ini kan kosong kan total trial ya enggak sudah ada trial sudah ada trial ya nggak apa-apa aja nanti dia bersendiri kok dia bersendiri atau misalnya kalau trialnya tempat lain tidak apa-apa boleh hasilnya sama kalau hasilnya sama mungkin ada keluaran dari input ya seperti itu. Saya kayak gini Bu, yang HLS dari alir asal itu cari-carinya dari aliran 4 dikurangi 3 kali langsung apa bisa? Alih bisa, memangnya kan aliran kurangi 3 kan? Ya kalau di ini kan ya dari yang total dari aliran asal itu kan. Sama aja kalau balan itu bisa aja harus sama ya. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tambahin lagi. Contoh soal yang lain. Nah ini baru giliran kalian yang coba. Nah, ini
contoh yang berbeda ya. Jadi ini akan membuat beberapa silen ya, poliklorinat silen. Nah, kemudian sini ada Si ya, Si silikon ditambahkan dengan Cl masuk ke dalam reaktor. Kemudian hasilnya tuh macam-macam. Kemudian distilasi. Di distilasi itu ada yang bawah HCl3, kemudian ada yang ke atas H2SiCl2, HCl4, kemudian H2. Di sini Anda tidak dikasih tahu masalah reaksinya. Tidak, kalau ujian kalau sama-sama nebak-nebak, tak gue ini reaksinya perlu. Anda pakai rancang unsur. Gimana pengerjaan rancang unsur? Nah, kita ini udah tahu ya bahwa silikonnya ada 100 gram. Jadi sekian kilogram mol. Kemudian HCl kita nggak tahu ya berapa yang di HCl itu. Akan kita basis 100 HCl kita nggak tahu hanya 100 kan gitu. Kalau misalnya di HCl 100 maka mol di dalamnya itu masing-masing unsur 100. H100 kita tahu di sini. Nah, kalikan BM-nya ya ini. Kalikan M. Nah, ini kalikan M, ini juga kalikan M. Ya. Sehingga kita tahu 3650. Kemudian kita akan tahu fraksi masanya. Fraksi masanya berarti karena HCl di S-nya 0. Sehingga adalah 100 per 3650. Kemudian biasanya 3550 per 3650. Demikian juga ada HCl3. Kalau kita basis HCl3 300, maka masing-masing unsurnya adalah Si100. Ini mol ya. H100 Cl 300 kalinya. Sehingga kita kalikan BM-nya didapatkan nilai sekian. Jadi di satuan ini adalah gram. Nah, sehingga kita tahu fraksi masanya adalah sekian. 0,20 6643. Ini ada fraksi masanya. Nah, kita cek. Kemudian kemudian Cl. Oke. Kemudian yang Cl tadi jam. Oh iya betul. Cl berarti oke. Kemudian H2SiCl2 yang ada di ini gambar ini aliran D. Komponen aliran D ada H2SiCl2, SiCl4 H2. Maka kita akan menurunkan ini kalikan 100 jadi lalu terukur by 100 sehingga H2SiCl2 1,42 SiCl4 14,29 dan H2 adalah 6,29. Kemudian di sini saya uraikan H2SiCl2 tadi kan 21,42. Berarti hanya itu dikalikan ya. Kalikan 2, kemudian Cl-nya kali 2, S-nya tetap kita kalikan dengan BM-nya masing-masing. Kemudian cari fraksinya. Fraksinya berarti ini. Oh enggak, saya belum cari fraksinya. Nanti tumpuk aja ya. Menjadi satu. Kemudian SiCl4 ini adalah 14,29 ini tadi mol-molnya. Kemudian yang Cl berarti 4 kalinya. Kemudian kembalikan dengan M. Si kali 28, Cl kali 35,5. Kemudian yang berikutnya H2. H2 berarti S0, Cl0 ya. Sini 128. Ya.
dikalikan dua kali lipatnya 60 tadi, sehingga dapatkan faktornya. Saya tambahkan, jadi punyanya SI saya tambahkan semuanya di situ. SI 599 tambahi dengan kata sampai 0. Yang H juga H 40,84 tambahin 0 sampai 128. Kemudian yang CL CL 1520 tambah 29 tambah 109. Berarti tambah 0 ya? Tambah 0. Oke. Sekarang saya mencari faksinya, jadi faksi yang keluar di aliran ini ya. Yang di aliran D. Aliran D faksi ini. Nah, ini adalah faksinya, kita cek dulu kembali. Oke, betul. Oke. Nah, sekarang kita buat sisinya. Saya ambil ini aja dulu biar tidak tulis banyak-banyaknya. Berarti saya akan menuliskan sesuai yang di sini. Saya tuliskan dulu ini. Biar oke. Nah, sekarang kita tuliskan ini adalah A, ini adalah A, ini adalah B, kemudian ini adalah D dan E. D dan E. Ya. Kemudian di sini saya akan menuliskan taruh dulu SSI ya. Ini SSI H sel. Kemudian saya sudah dapat yang di E. SSI-nya itu adalah sekian. Kemudian H-nya ya. Kemudian yang D kita cek yang D HSL3 berarti ini 216. Berarti berikutnya adalah mesti kalau saya 217 Oke, betul. Kemudian yang D itu adalah HCl berarti benar. HCl ini kalimatnya HCl berarti 0. Ini kan 202, jadi saya ikuti. Kemudian ini adalah 1 SI ini kan faksinya 1. Kemudian di sini saya tahu SI-nya itu totalnya 100 kilogram. Ya. 100 kilogram. Udah dari soal. Ini soal yang lainnya. Kemudian saya terakhir di sini saya kasih 50. Entah dari soal kita akan punya bahwa
plus B sama dengan D plus E. Saya akan yang ini aja. Maka saya kalikan 50. Saya kalikan 50. Kemudian saya akan mencari ini kan nol semua ini. Nol. Berarti ini adalah nol. Ini adalah nol. Mana yang bisa saya cari? Kalau cari di sini, ini udah ketahuan ini udah ketahuan 101 kalikan 100. Berarti kita bisa cari di sini. Berarti di sini itu adalah A plus B min D. Kemudian totalnya ini adalah ini dibagi dengan ini. Kemudian ini adalah ini kalikan. Saya kalikan yang masing-masing totalnya. Oke. Sekarang saya akan mencari sudah tahu yang di sini. Yang di sini berarti B berarti D plus E plus D min A. Kemudian saya akan mencari ini adalah dibagi dengan aksinya, sehingga saya akan mendapatkan total D adalah A plus B min E. Nah, errornya adalah hasil hitung kurangi hasil file. Kita lihat sekarang data. Sel 0 dengan mengubah file. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah 1 gram, yang D adalah 378 kilogram, kemudian 21 kilogram, dan 6 kilogram. Ada yang menanyakan, jadi itu yang reaksinya dia tidak bisa tahu dia. Hah? CR-nya? Oh, CR-nya yang langsung bisa dihitung. Kalau ini kan udah jalan. Ya. Monggo, ada yang mau menanyakan? Kalau ada yang menanyakan, ya yakin kelas sudah paham. Sekarang giliran kalian yang coba. Jadi saya kasih soal. Anda dari catat aja. Ini sekarang Anda mencoba. Nah, ini. Saya kecil dulu. Monggo.
belum screenshot ya.